Ya, sudah terlihat, Ya, sudah, sudah terlihat screen saya. tinggal di slideshow. Tiga play. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketiga buat semuanya ya. Yang pertama kita akan bahas masalah analisa bahaya risiko dan proteksi terhadap emergency response plan. Ya, di class rule karena kita online saya nggak akan bahas class rule, tapi kalau ada yang nanti ada sesi tanya jawab karena ya. Oke, yang pertama tentang penilaian bahaya risiko. Di bagian penilaian bahaya dan risiko ini yang pertama kita lakukan adalah harus mengidentifikasi ancaman atau hazard, dan kedua analisa risiko bencana, nilai risikonya, di mana ada perhitungan matrik di sana antara eh, probability, tingkat kemungkinan atau likelihood dikalikan dengan severity, tingkat keparahan jika terjadi terjadi suatu bencana atau kecelakaan ya. Lalu akan membuat bagaimana membuat peta risiko bencana berdasarkan tingkat risiko. Ya, ada klasifikasi zona ya, ada red zone, ya, zona kuning dan zona hijau. Ya, lalu pengendalian risikonya. Pengendalian risiko di mana kita setelah mampu melakukan identifikasi bahayanya dan bisa menganalisa dan menghasilkan analisa risiko berdasarkan matrik risiko, tentu tidak lepas dari menentukan tingkat risiko apakah nilai risikonya itu tinggi, menengah atau rendah. Lalu setelah itu kita membuat peta risiko bencana, di mana nanti peta risiko bencana ini kita akan mampu mengenali lokasi-lokasi dan prioritas pengendalian bahayanya. Ya. Lalu penilaian risiko. Hubungan dengan ketiganya apa ya? Dalam penerapan disaster management plan atau DMP ya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan jenis ancaman bahaya seperti gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, kerusakan sosial dan seterusnya. Ini kita lebih general umum ya, lebih umum kalau kita masuk ke industri. Artinya kita ini bagian salah satu penilaian risiko juga di bagian industri maupun di mana lokasi bekerja, karena sejatinya gempa bumi, banjir dan tsunami, longsor dan kerusakan sosial itu ada di industri juga ya. Lalu ada probabilitas di sini ya. Saya pakai bahasa yang mungkin bisa dimengerti secara umum ya. Probabilitas itu likelihood atau kemungkinan besar terjadinya bencana atau kecelakaan ya. Itu skalanya 1 sampai 5. Lalu ada dampak di sini ya. Dampak ini severity, nilai keparahannya atau dari akibat dari kemungkinan terjadinya kecelakaan atau bencana setelah dikalikan dengan apa namanya severity, tingkat keparahannya. Nah, tingkat keparahan itu dampak itu dilihat dari sejarah ya. Apakah dalam satu tahun terakhir ini pernah terjadi bencana atau kecelakaan yang serupa atau yang mungkin bisa terjadi. Lalu ada kalau tidak di tempat industri tempat teman-teman bekerja atau berorganisasi, ada juga di luar. Kita lihat ya di luar. Lalu kalau tidak ada, kita bisa melihat sejarah kejadian yang serupa di tempat lain atau di negara lain ya. Nah, biasanya angka ini mulai 1 sampai 5 ya. Nah, lalu ada penilaian bahaya. Di sini ada memilih ancaman bahayanya, lalu ada memberikan penilaian probabilitas, lalu memberikan penilaian dampak, lalu menentukan tingkat bahayanya. Ya. Matriks skala tingkat bahaya dan risiko. Nah, di sini contoh 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus lalu ini probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya kecelakaan atau bencana ya. Lalu yang ke kanan itu dampaknya atau sebab akibat atau severity-nya, tingkat keparahannya. Itu nilainya 1 sampai 5 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih, jadi kalau misalkan probability kemungkinan terjadinya orang bekerja di ketinggiannya 5 ini tinggi ya, di atas moderate mungkin mungkin saja bisa terjadi karena catatan kita melihat catatan kecelakaan kerja di BPJS itu masih 36 sampai 38% khusus di bidang industri, manufaktur atau konstruksi. Ya, dilihat di sana
ya, baik di tempat kerja kita atau di luar. Lalu dampak dari jatuhnya pekerja di ketinggian itu bisa mungkin tingkat keparahannya fatal atau major. Nah, kalau kita 5 dikali 5 berarti 25, angkanya di sini 25 ya. Seperti itu ya. Cara menentukan matriks skala tingkat bahaya dan risiko. Nanti matriks ini akan kita masukkan ke dalam tabel Hajat Indikasi Risk Assessment Control atau HIRAC ya. Kita masuk mengenali bahaya. Jadi potensi bahaya. Bahaya itu ada subjective danger, ada objective danger. Kalau subjective danger itu potensi bahaya atau suatu yang membahayakan yang diakibatkan ulas orang yang terkait, misalnya kurangnya pengetahuan, ini lebih ke main faktor ya, personal faktornya itu lebih ke lack of knowledge. Kalau kita lihat lack of knowledge-nya ya dari sisi dia pendidikan ya atau training yang pernah dia lakukan. Nah, dari sana kita bisa lihat di tracking ya, apakah pekerjaannya ini memiliki pengetahuan yang memadai atau tidak. Lalu kalau ada yang memadai, ya kita lihat dari skillnya, ya kemampuan dia dalam bekerja. Artinya lebih ke keterampilan. Keterampilan ini dilihat experience dalam bekerja. Ya, berbeda dengan manufaktur atau konstruksi, berbeda dengan orang yang berpengalaman. Ya, nah karena kalau berpengalaman itu memiliki best practice, tapi best practice itu seharusnya masih harus merujuk ke aturan-aturan ketiga ya di level skillnya. Lalu kurang sikap ya. Kalau di pengetahuan dan keterampilan ini tidak ada isu atau tidak ada apa namanya tidak ada lag di sana, kita lihat sikap pekerjaannya, good attitude-nya ya, lack of motivasi pekerjaannya, motivasi pekerja. Karena kan orang yang melakukan tindakan tidak aman ini memiliki apa namanya memiliki alasan atau justifikasi apakah dia melakukan tindakan tidak standar tersebut dalam situasi kondisional atau dalam situasi yang disengaja ya disengaja atau shortcut. Yang terakhir adalah jam terbang atau junior, senior atau master. Lalu ada objective danger. Nah, potensi bahaya atau sesuatu yang membahayakan sebagai akibat dari peralatan yang tidak memadai. Contohnya peralatan yang sudah uzur atau durability masa pakai yang lebih usia yang dianjurkan. Contohnya kalau APD ya, APD helm itu seharusnya maksimal 5 tahun ya. Lebih 5 tahun harusnya sudah ada permajaan helm ya. Itu jadi semua material atau APD yang kita gunakan itu sebenarnya sejatinya harus ada masa pakainya ya, meskipun secara visual itu masih terlihat baik, tapi secara konstruksi atau secara tahanan itu sudah tidak memadai, sudah berkurang ya. Mungkin bisa berarti persentasenya sudah berkurang. Nah, itu mitigasi yang harus kita lakukan adalah sewaktu-waktu terkena energi atau dampak yang lebih besar force-nya, APD yang kita gunakan tidak lagi menahan 100% gitu ya. Itu makanya secara objektif bahaya ini harus kita asesmen, harus kita kaji lebih ulang apakah penggantian helm ini diharuskan atau APD diharuskan atau material. Nah, tapi kebanyakan ya motivasi pekerja di Indonesia masalah peralatan yang sudah tidak layak digunakan. Nah, itu banyak modifikasi. Nah, kadang-kadang kita kalau pada saat melakukan tour plan ya, atau inspeksi ya, inspeksi lebih ke peralatan, lebih objektif, itu kan bisa saja ada beberapa pekerja yang melakukan modifikasi alat. Artinya alat yang tadinya standar, karena ada modifikasi rekayasa yang tadinya sudah uzur dan ada modifikasi tambahan di alat tersebut, artinya alat tersebut sudah tidak layak digunakan atau tidak standar. Ya, yang dinamakan standarnya ada yang dipertanggungjawabkan, misalkan sertifikasi peralatan tersebut ya, standarisasi alat tersebut dan seperti itu. Seperti contoh kalau scaffolding, kita bicara scaffolding standarnya British standar 1139, IN-nya 7. Nah, kalau pada saat awal kita menggunakan material scaffolding tersebut masih standar, dalam kurun waktu penggunaan karena mungkin manajemen melihatnya keuntungan jangka pendeknya, keuntungan jangka panjang tidak dilihat, jadi alat yang tidak teridentifikasi dengan baik itu bisa mengakibatkan kegagalan dalam mengontrol sumber bahaya.
Lalu peralatan yang dengan teknologi baru yang belum dipahami. Nah, ini artinya semua peralatan device tools equipment accessories yang kita gunakan, baik itu perkakas maupun APD yang kita gunakan, yang kita pakai, itu kita sebaiknya kita harus clearance secara K3-nya. Artinya di sini ada tata cara pelaksana penggunaan itu ya, instruksi kerjanya seperti apa penggunaan alat tersebut. Nah, makanya di dalam instruksi kerja itu bagian yang paling terakhir untuk mengontrol secara organisasi supaya keselamatan kerja bisa kita terapkan baik. Lalu ada perawatan di sini, perawatan atau maintenance. Nah, ini penting ya. Kadang kita juga perawatan di sini masih banyak lag-nya ya. Mungkin pada saat kita beli ya, ini yang mengakibatkan usia peralatan itu cepat habis. Ya, durability-nya yang awal 5 tahun karena perawatannya tidak baik, cara penyimpanan, ya, cara penggunaan yang tidak standar, ya, gitu. Karena tidak adanya pengetahuan tata cara atau instruksi kerja menggunakan alat tersebut. Nah, pentingnya kita melakukan organisasi tersebut. Ya, setiap peralatan, setiap jenis kerja kita membuat instruksi kerja. Ya, itu adalah bagian dari objective danger. Nah, kesadaran sumber bahaya. Di sini ada hazard recognition atau mengenali bahaya. Ya. Nah, contoh bahaya dan risiko. Bahaya dan risiko ya, kita lihat. Nah, aku akan memperkenalkan sang buaya. Ya, sang buaya. Kalau sang buaya ini adalah sumber bahaya, ya, sumber bahaya. Tadi kita sepakat bahaya itu adalah sumber potensi yang bisa merugikan terhadap penerima risiko. Penerima risiko itu bisa makhluk hidup, manusia, ya, atau properti damage, lingkungan dan reputasi perusahaan. Lalu memperkenal sang reseptor atau penerima risiko. Nah, ini risiko ini dia akan terjadi risiko ini pada saat sang reseptor atau si penerima risikonya mendekat ke sumber bahaya atau sumber bahayanya yang mendekat ke penerima risiko. Nah, itu adalah sang risiko atau yang disebut risiko. Artinya kalau kita di sini bagaimana cara melihat atau menghitung risiko, ya, konsekuensi atau severity tingkat keparahan jika terjadinya kontak energi antara bahaya dan penerima risiko, ya, itu adalah risiko, ya. Ini penerima risiko atau reseptor. Nah, itu terjadi risiko, ya, tergigit atau kalau buaya mungkin tergigit ya. Kalau ada pekerja yang di ketinggian itu terjatuh, ya. Jadi pada saat pekerja di ketinggian mulai mendekati sumber bahaya bekerja di ketinggian, dia sudah artifisial menambah ketinggian, artinya pekerja tersebut atau penerima risiko tersebut atau reseptor bisa terjadi risiko kalau tidak dikendalikan cara bekerja yang aman di ketinggian. Artinya kalau di sini yang kita kendalikan adalah sumber bahaya. Ya, kalau di buayanya, ya artinya di sini seperti saya ajak teman-teman kalau kita bermain ke kebun binatang ya, di sana ada buaya ya. Artinya buaya itu bagaimana caranya pengunjung kebun binatang kan risikonya rendah ya atau low risk ya. Artinya matriknya harus dihitung. Bagaimana cara mengendalikan si buaya ini supaya pengunjungnya aman pada saat dia visit atau berkunjung ke kandangnya buaya kan gitu. Nah, bagaimana cara pengendalian sumber bahaya? Nah, kita mungkin mengenal ke basicnya cara pengendalian sumber bahaya secara umum. Ini ada eliminasi atau substitusi. Eliminasi atau substitusi saya jadikan satu ya, karena memang ada sumber bahaya yang bisa kita eliminasi, tapi ada pula sumber bahaya yang memang kita perlukan. Contohnya ya buaya ini, kalau kita eliminasi artinya ada potensi ada bahaya baru yang timbul. Nah, bahaya baru yang timbul apa? Nah, makanya kita sebagai orang ketiga tuh harus benar-benar berpikir secara panjang gitu loh, secara matang, secara presisi. Kalau kita eliminasi, apakah ada sumber bahaya yang akan timbul? Kan gitu. Artinya ada bahaya baru yang timbul atau tidak. Nah, contoh kalau kita eliminasi buaya, artinya ada sumber bahaya baru yang timbul. Artinya rantai makanannya terganggu kan gitu. Artinya di sini yang paling handal apa? Yang paling handal adalah substitusi selain eliminasi. Tapi ada juga sih
sumber bahaya yang benar-benar memang harus dihilangkan. Itu biasanya di industri. Contoh misalkan waste, ya waste itu bisa kita hilangkan nggak bisa, atau langsung dua, eliminasi dan substitusi. Kita hilangkan dari plan area kita substitusi ganti kan gitu. Seperti itu ya. Lalu ada atau substitusi ini atau mengganti ya. Kalau menghilangkan eliminasi, kalau substitusi ini mengganti sumber bahaya ya, mengganti sumber bahayanya. Ini contoh kalau misalkan buaya kita ganti dengan anak tikus ya, artinya kan risikonya rendah gitu ya. Buaya dengan tikus itu bahayanya lebih tinggi buaya kan gitu. Nah, lalu yang kedua teknik pengendalian secara teknik ya. Oh ya, yang substitusi juga bisa sih, contoh kasus misalkan di rumah teman-teman mengganti bola lampu. Ya, mengganti bola lampu pasti teman-teman kalau pada saat mengganti bola lampu ada yang menggunakan meja, ada yang menggunakan bangku untuk menambah ketinggian, atau ada juga yang menggunakan tangga lipat. Artinya pada saat kita menggunakan bangku atau menggunakan meja, artinya kan ada peralatan kerja yang tidak sesuai fungsinya, yaitu bangku dan meja. Nah, itu harus dieliminasi, harus kita substitusi, kita ganti dengan tangga, kan gitu, dengan tangga. Tapi pada saat penggunaan tangga itu sudah turun, ya, karena sudah sesuai fungsi tangga itu untuk bekerja di ketinggian tangga lipat. Tapi masih ada bahaya, probabilitasnya tinggi untuk terjatuh, karena masih ada bekerja di ketinggian. Bisa nggak kira-kira kalau mengganti lampu itu tanpa naik tangga gitu. Nah, jadi kita lihat secara teknik atau secara rekayasa atau secara substitusi di sana. Kita substitusi tangganya, kita ganti dengan stick misalkan. Ya, artinya kita mengeliminasi cara bekerja di ketinggian mengganti lampu. Ya, saat mengganti lampu kita pertama kita hilangkan, bagaimana menghilangkan ketinggian, lalu mensubstitusi, mengganti peralatan kerja kita ya. Tadi awal pada saat kita menggunakan bangku dan meja itu kan nggak sesuai fungsinya, nggak sesuai fungsi ketiganya ya, artinya kita ganti dengan tangga. Tapi sebagai orang ketiga kita mengakses lagi, wah ini masih ada bekerja di ketinggian. Nah, kita harus menghilangkan bekerja ketinggian, mengeliminasi, tapi harus menghilangkan dan mengganti. Apa yang mengganti adalah metodenya atau alat bantu kerja di ketinggian. Nah, di sana ada kita ganti tangga dengan stick misalkan ya. Kalau memang bola lampunya pakai stick bisa, tapi kalau tidak bisa pakai stick, artinya kita mengganti dengan metode lain. Ya, kalau di perusahaan mungkin industri karena tangga itu masih punya kemungkinan terjatuh dari ketinggian ya, karena tidak ada di, kalau tangga lipatan nggak ada apa namanya barrier ya, tidak ada barrier ya. Kita mau menggunakan sistem full body harness, flow arrester juga nggak sesuai fungsi ya, karena tangga kan full body harness itu apa, nanti ada lanyard itu panjangnya 1,75 ya, absorbernya 1,75, belum tinggi badannya manusia pekerjaannya, belum lagi dia mengaitkan faktor 0, faktor 1 atau faktor 2 gitu. Kalau dipakai tangga artinya kan tidak bisa mengaitkan. Nah, kita ganti dengan folding misalkan, itu lebih bertangga lipat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya substitusi. Lalu ada teknik pengendalian, misalkan di data mengurung bahaya. Nah, mengurung bahaya ini salah satunya teknik rekayasa. Kalau di industri ada mesin berputar, kita kasih cover, itu adalah teknik pengendalian secara rekayasa engineering control. Lalu secara organisasi ini adalah pengendalian sumber bahaya secara administrasi seperti urutan kerja, standar kerja atau SOP. Lalu ada Hazard Identification Risk Assessment Control atau HIRAC. Nah, ini ada sistem. Jadi secara ST ini yang paling handal sebenarnya ya, untuk benar-benar mencegah mitigasi atau mencegah terjadinya kecelakaan. Ini secara teknik yang harus ditingkatkan atau eskalasi. Nah, secara organisasi masih bisa di-shortcut sama pekerjaannya kadang-kadang seperti itu, dan harus ada pengawasan karena ini hanya aturan tertulis saja. Tanpa pengawasan, aturan tertulis ini bisa saja di looping atau dilewati oleh si pekerjanya. Lalu yang terakhir,
pengendalian sumber bahaya terakhir yaitu secara PPE atau APD. Nah, secara PPE APD ini adalah bukan mencegah kecelakaan, tapi dia meringankan tingkat risiko atau konsekuensi, ya tingkat risiko yang terakhir dan konsekuensinya, bukan atau, jadi meringankan tingkat risiko dan meringankan hasil dari kemungkinan dan tingkat keparahannya. Nah gitu ya. Contoh misalkan helm, teman-teman mungkin kalau kemana-mana pakai helm motor ya, atau helm SNI. Nah, helm itu kan APD ini kan dia bukan mencegah tapi menahan. Kalau terjadinya kegagalan secara teknik dan terjadi kegagalan pula secara organisasi, nah secara APD ini dia menahan. Jadi bukan tapi dia menahan. Jadi mengurangi dampak konsekuensinya, dampak severity-nya ya. Yang tadinya mungkin kepala kalau kita terjatuh, ya kalau nggak pakai helm kita kepala sebenturan dengan sumber energi tersebut. Tapi kalau pakai menggunakan APD, ada yang nahan, ya jadi mengurangi, ada yang asok, ada yang meredam. Nah, seperti lanjat ya. Lanjat itu bukan mencegah kecelakaan kerja, bukan mencegah orang terjatuh, tapi mencegah terjatuh, tapi dia menahan, ya menahan sehingga orang terjatuh itu tidak terhempas sampai ke lantai dasar seperti itu ya. Jadi APD ini sifatnya menahan, bukan mencegah kecelakaan. Ini substitusi teknik orientasi peran pribadi. Jadi kalau yang benar-benar ya ini eliminasi ya, karena bagian dari substitusi sebenarnya. Lalu ada teknik, ada orientasi, dan yang terakhir ada pelindungan pribadi. Ya, jadi kalau teman-teman kalau dimanapun berada ya, kalau kita melihat sesuatu, kalau berada di lingkungan kerja maupun di rumah, di lingkungan lainnya, kita lakukan stop, lakukan asesmen, kita observasi, apakah bisa kita substitusi, atau bisa secara teknik, atau bisa secara organisasi, atau perlindungan pribadi. Nah, itu ya. Oke, bagaimana kita melihat sumber bahaya? Kita ada metode di sini ya, melihat metode ya. Yang pertama scan atau selidik ya. Jadi perhatikan sekeliling kita secara berkala, 360 derajat dari bawah, tengah, atas. Jadi ada satu gambaran lengkap nantinya gitu. Jadi yang kita scan ini adalah sumber bahayanya saja, bukan risikonya ya. Jadi sumber bahayanya saja. Lalu ada notice, di sini notice atau identifikasi. Jadi mengenali bahaya-bahaya dan mutu tindakan-tindakan pengendalian saat kita memindai atau menandai. Jadi gitu ya, mengidentifikasi misalkan bahaya listrik, bahaya ketinggian, bahaya bukan terjatuh tapi bahaya ketinggian. Nanti risikonya terjatuh. Kita tidak lihat risiko tapi melihat sumber bahayanya saja dulu ya. Bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Nah, lima sumber bahaya itu yang harus diidentifikasi dengan baik. Misalkan dalam satu ruangan kita melihat sumber bahaya fisika di mana saja, contoh listrik kan gitu ya, contoh terbentur kan itu, contoh itu risikonya. Lalu kita pikirkan dengan cepat tentang penerapan konsekuensi ekstrim. Ya tadi risk matrix, kita bicara risk matrix atau kejadian yang tak terduga saat kita melihatnya, ya, menganalisa. Jadi dalam satu ruangan kita melihat ada suatu area, kita melihat kemungkinan yang besar terjadinya kecelakaan, bahaya mana? Apakah bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya ergonomi, atau bahaya psikologi, seperti itu. Lalu kita prioritaskan, misalkan ada tangga yang standar, tidak standar tangganya. Artinya di sini prioritas utama, karena kalau orang terjatuh, ya karena di Permenaker nomor 9 tahun 2016 kita tidak bicara lagi masalah nilai ketinggian 1,5 meter, 1,8, 2 meter, tidak bicara seperti itu. Tapi bicara kita masalah perbedaan tingkat level ketinggian ya, maupun teman-teman bekerja cuma 30 cm, bekerja cuma 50 cm, 80 cm atau 100 cm atau cm, itu sudah masuk kategori bekerja di ketinggian. Apa yang kita lakukan? Jadi bukan serta melulu kita bekerja ketinggian menggunakan full body harness. Full body harness itu ada clearance-nya, ada nilai clearance-nya. Jadi kalau full body harness dengan lanyard dan ada absorber, clearance jatuhnya bisa 5,75 baru bisa berfungsi dengan baik, bisa ketangkap, kita bisa ditahan oleh si lanyard ya. Jadi ada dua teknik nantinya,
Kalau kita bicara working at height, ada cegah, ada menahan. Mencegah itu artinya dengan pagar, menahan itu dengan sistem fall arrestor, kan itu. Nah, itu dia, kita lihat prioritasnya mana yang mungkin probability-nya bisa saja terjadi. Nah, kita melihat dari risk matrix di nilainya, apakah probability-nya 4, severity-nya 3, 4, 3, 12, itu merah atau si merah, artinya STOP ini nanti kita lakukan institusi, teknikal, organisasi atau PPE-nya kita apa namanya, kita eskalasi menjadi barrier supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya. Oke, kalau tipe hajat lain ya, tipe hajat lain kalau kita apa namanya, kita breakdown lagi, kita pecah lagi antara fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi dan bahaya ya organisasi. Ada bahaya mekanikal, ya elektrikal, bahaya tekanan atau pressure, bahaya teratur, bahaya biologikal, radiasi, bahaya suara, tidak ambang batas ya biasanya ada. Lalu ada bahaya gravity atau bahaya ketinggian di sini. Lalu bahaya motion. Motion ini lebih benda-benda bergerak ya, seperti di jalan lalu lintas. Kalau di pedestrian, jalan-jalan unit plan atau unit pabrik, itu bagian dari motion ya, bahaya motion. Atau orang yang lalu lalang membawa scaffolding, nah itu bahaya motion. Itu bisa saja terjadi kecelakaan kerja ya, lalu lalang gitu. Makanya pada saat persiapan, cara membawa itu setidaknya meminimalkan metode cara pengangkutan lifting manual ya, seperti itu ya. Oke, lalu ada potensi bahaya tempat kerja. Ini ada sumber bahaya. Ini contoh kimia ini contohnya fire, toxic, polusi dan iritasi. Lalu bahaya psikologi, stres, ada beban kerja, hubungan kerja, suasana kerja. Ada bahaya hazard fisiologi, itu contohnya ergonomi dan konstruksi mesin. Lalu ada bahaya hazard fisik atau fisika, bising, suhu, radiasi, sumbernya ada sumber tekanan atau pressure, ada getaran dan cahaya. Sumber bahaya listrik, contohnya shock, cut atau short ya, fire dan electrical shock, housekeeping ya. Lalu ada bahaya mekanik, contohnya mesin, alat angkut dan bejana tekan. Nah ini kalau kita pecah ini, kalau secara umum ya, secara grupnya bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi ya. Potensi bahaya ketiga tadi ya, kita paparkan by IOS. Kalau by IOS ini ada fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial ya. Kalau fisika, ya, bising, getaran, pencahayaan, radiasi, layar komputer dan elektrik. Bahaya kimia, contohnya partikel, debu, cairan disinfektan, uap, vapor dan lain-lain. Lalu bahaya biologi itu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur atau vektor. Lalu bahaya ergonomi, posisi kerja yang tidak netral, ya gerakan berulang, ya kelebihan beban. Ini masih sering terjadi saya lihat di industri manufaktur ya. Apalagi kalau industri makanan yang packing itu ya, itu kan berulang-ulang kerjanya ya. Nah, itu harus dilihat jam kerjanya mereka ya. Harus ada, mungkin ada jeda untuk istirahat, untuk gerakan berulang itu tidak terus-terusan selama 8 jam. Lalu bahaya psikososial, konflik antar rekan, stres kerja, shift beban kerja dan karir ya. Nah, Oke, ini contoh spy ya, ya. Saya lewatin saja, ini contoh bagaimana cara melihat bahaya di sini ya. Mungkin atau teman-teman ada yang ingin menjawab ini ya, bahaya apa saja di sini yang gambar ini. Ada yang mampu melihat sumber bahaya di sini? Ya, bahaya kimia, bahaya ketinggian, ya. Oke. Bahaya pressure, ya. Ergonomik ini, ya. Bahaya ergonomik ya. Oke, kita lanjut ya. Ini juga cara melihat bahaya. Ya, ini contoh area kerja yang tidak memadai ya.
Ini contoh melihat bahaya juga, ya. Ini contoh bahaya berada di mana-mana ya, ini ya sumber bahaya. Ini sumber bahaya semua ya, sumber bahaya. Ini sumber bahaya ya. Housekeeping yang tidak ideal ya. Oke, ini ya contoh bagaimana kita melihat sumber bahaya ya. Kita masuk risiko, toleransi dan konsekuensi manajemen. Toleransi risiko dan manajemen konsekuensi ya. Ya, risiko itu kan ada low, ada medium, ada high ya. Apa itu toleransi risiko? Jadi toleransi risiko ini semua yang dapat menimbulkan bahaya seperti bahan kimia, alat listrik, bekerja dengan tangga laci yang terbuka ya. Lalu memahami kecepatan atau tinggi atau rendahnya bahwa seseorang dapat terluka oleh bahaya ini dan bahaya lainnya bersama dengan indikasi keseriusan bahaya yang mungkin terjadi. Lalu kesediaan seorang individu atau suatu organisasi untuk menilai situasi bahaya. Ya. Kayak ini contoh killing place ya, mungkin di tempat teman-teman melihat sumber bahaya salah satu psikologi ya ini. Jadi mungkin ada satu pekerja yang menegur tapi merasa pekerja tersebut sudah experience dan memiliki pengalaman kerja tapi dia memiliki attitude yang buruk. Nah itu ya. Ini contoh pada saat melakukan intervensi kepada salah satu pekerja atau beberapa pekerja, dia akan selalu bertanya balik bagaimana pekerja yang aman seperti apa. Jadi pada pendekatan kerja lalu memberikan solusi itu sesuai dengan STOP tadi yang kita terapkan ya. Substitusinya teknikal organisasi atau PPE-nya gitu ya. Oke, itu tentang mengidentifikasi sumber bahaya ya. Mungkin simpel saja ya, karena pada saat pelaksanaan emergency response plan, kalau kita tidak mengenal, tidak tahu cara melihat sumber bahaya, artinya kita akan gagal dalam melakukan tindakan penyelamatan ya. Ya, jadi tim emergency response plan sejatinya memang wajib memiliki bagaimana mempresisikan sumber bahaya, mampu mengidentifikasi sumber bahaya. Jadi memang harus sejatinya memiliki dasar ilmu K3 harus benar-benar dipahami oleh sebagai yang bekerja sebagai emergency response plan atau memahami situasi kondisi darurat pada suatu organisasi. Ya. Oke, kita akan masuk plan layout strategi assembly point dan escape route ya. Atau sebelum masuk sini ada teman-teman yang ingin bertanya tentang sumber bahaya dan risiko. Ya. Oke. Emergency response plan ya. Ini adalah salah satu secara umum saja bagaimana jika terjadinya kondisi darurat. Nah, ini pemetaan secara akhir setelah kita tadi teman-teman mampu melakukan tindakan sebelum menilai mengidentifikasi sumber bahayanya dulu ya. Lalu memprioritaskan bahaya-bahaya apa saja yang terjadi. Ya. Kalau di industri sih biasanya yang paling umum kebakaran. Ya, karena industri manufaktur mendominasi menggunakan raw material bahan mudah menyala, ya flammable atau combustible. Ya, kalau yang flammable biasanya cair, yang combustible biasanya bahan yang padat yang bisa terbakar. Ya, itu bagian ada sih di plakat juga ya, di piktogram ada yang liquid flammable, ada yang solid flammable. Ya, kalau liquid itu di angka 3 ya. Liquid flammable, kalau yang angka 4 itu solid. Contohnya kalau solid itu yang terbakar misalkan so far so I know itu bahan kimia yang tadinya dipadatkan lalu dipanaskan di steam menjadi melting. Nah itu. Nah kalau kita sebut salah satu materialnya itu sulfur. Ya sulfur. Sulfur itu ada yang padat, ada yang melting. Nah itu nanti kan dijadikan bahan dasar gas biasanya seperti itu.
bisa gas H2 gas yang mudah meledak atau yang mudah menyala, tapi itu digunakan sebagai raw material untuk produksi ya. Itu ya. Contoh sulfur tadi H2SO4 kita melt, yang tadinya padat kita melting jadi molten sulfur, nanti molten sulfur ini menjadi bahan dasar sebagai karbon disulfid misalkan seperti itu ya. Nah, makanya emergency action plan ini penting kita mapping di dalam satu organisasi. Nah, seperti ini. Jadi misalkan dalam situasi kondisi darurat, karena kondisi darurat ini unik ya. Unik dalam arti apa? Semua bekerja secara paralel serentak. Bukan seperti halnya pekerjaan yang ideal, pekerjaan yang ideal atau reguler. Setiap pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau itu harus dilakukan ya. Kalau yang misalnya 1 sampai 8 urutan kerja, tidak ada looping dan tidak ada yang boleh tidak dikerjakan. Nah, tapi kalau di emergency action plan, urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dikerjakan serentak. Nah, itu yang membedakan ya. Prosedur untuk emergency response plan dan prosedur bekerja secara ideal atau reguler sehari-hari. Nah, itu harus dikerjakan, prosedurnya adalah urutan sesuai langkah kerja. Tapi kalau di emergency response action plan, 5 langkah ini harus dilakukan secara serentak. Kalau ada 10 langkah, 10 langkah ini harus dilakukan secara serentak. Supaya apa? Supaya mempercepat bisnis action plan-nya kepada manajemen perusahaan. Kan biasa perusahaan itu punya BCP atau business continue plan ya, supaya tidak terjadi eskalasi accident atau insiden. Nah, kita harus mampu melakukan tindakan penyelamatan atau pengamanan area secara cepat supaya batas waktunya tidak berlarut-larut dan tidak terjadi eskalasi insiden atau tidak terjadi eskalasi accident. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai tim emergency response ya. Ya, contoh misalkan ada lokasi kebakaran, jadi nanti ada notifikasi bisa by system. Ya, nanti kita mungkin di part 3 akan kita bahas masalah alarm system, masalah notifikasi insiden. Nah, kita bicara di sini basicnya dulu. Contoh kasus kebakaran di sini, lokasi kebakaran darurat, jadi nanti ada tim emergency response datang ke lokasi ya, ada volunteer datang ke lokasi, ada alarm secara mungkin alarm dulu ya, alarm akan ya call taker atau ada selain alarm mungkin ada nomor telepon emergency. Nah, nanti secara paralel tim emergency response ini akan merespon ke lokasi kejadian. Nah, kalau terjadi eskalasi insiden, nanti ada pusat bantuan, ada call taker ini harus memberikan informasi atau notifikasi eskalasi kalau memang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau memang dibutuhkan, tapi kalau mampu mengendalikan kondisi bahaya tersebut, ya tidak harus dieskalasi gitu ya. Nah, kalaupun ada korban nanti selain mengevakuasi, selain memadamkan kebakaran, nah treatment pasien pun harus segera dilakukan. Jadi nggak nunggu padam api dulu, ya kecelakaan selesai dulu baru treatment. Itu secara paralel. Nah, ini harus cepat, jadi harus agile gitu, harus lincah. Ya, tim emergency response itu sangat lincah. Jadi kadang bagaimana dia berpikir dalam suatu waktu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, itu fungsi emergency response plan ya, benar-benar harus diaktifkan, benar-benar harus dirancang dengan sedemikian rupa ya, seperti itu. Oke, untuk lalu usaha untuk menyelamatkan diri ya, usaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari tempat berbahaya menuju tempat yang aman ya. Oke, tempat berbahaya, aman sementara dan aman mutlak. Jadi aman sementara ada dan aman mutlak ada. Nanti ada zona-zonanya ya. Oke. Ini contoh saat kondisi darurat. Ya, kita harus jangan panik ya. Terus pada saat kondisi darurat ada alarm, ada yang melakukan evakuasi, ada yang menelpon polisi darurat, ada yang menelpon nomor telepon emergency ya. Atau ada sistem yang bekerja di sana, alarm yang terpusat ya. Lalu pada saat evakuasi yang berisiko ya akan mengaktifkan tim emergency response ya, lalu akan memastikan semua yang ada di bisnis unit tersebut sudah dievakuasi
dan sumber bahaya, misalkan adanya kebakaran, itu bisa di treatment dengan baik oleh tim emergency response. Nah, lalu ada tim lain juga yang melakukan evakuasi ke assembly point. Nah, ini bekerjanya secara bersamaan ini, ya bersama, tidak menunggu satu sama lain ya. Karena kita menghindari kegagalan dalam melakukan tindakan penyelamatan atau menjadi delay ya, penyelamatannya menjadi delay. Nah, kadang-kadang kan kenapa suatu kecelakaan atau suatu insiden itu bisa lebih parah. Nah, tadi karena kita tidak mampu merancang emergensi, merancang kondisi darurat yang presisi gitu loh. Ya, kalau terjadi eskalasi apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkannya tuh harus presisi. Mulai dari unit, mulai dari pelatihan, mulai dari inspeksi, mengidentifikasi, lalu membuat pemetaan kan gitu. Nah, itu harus kita lakukan dari awal ya. Nah, pada saat kondisi darurat, hentikan semua aktivitas, lalu bunyikan alarm atau lonceng sebagai tanda kondisi darurat. Kalau yang ini manual ya, tapi ada juga otomatis alarm otomatis. Contohnya smoke detector. Ya, kalau ada asap itu akan dideteksi oleh smoke detector. Selain smoke detector, ada juga yang flame detector atau beam detector, heat detector. Nanti akan kita bahas di bagian part 3 ya. Ada respon plan ini kan kalau salah saya bagi 4 part ini ya, 4 part. Ya, nanti kita teknis kebakaran, kita bahas teknis kebakaran nanti. Ya, nanti ada teknis kebakaran, teknis ketikan dan seperti itu. Lalu setelah itu keluar melalui pintu darurat ya, yang terdekat menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. Setiap tempat berkumpul yang ditentukan terdapat satu orang, satu kita membentuk volunteer sampai dedicated. Setiap business unit harus diwajibkan mendelegasikan karyawannya. Kalau menurut peraturan Kepmenaker 186 1999 pasal 6 kalau salah ya, itu setiap 25 karyawan harus ada 2 tim darurat ya. Itu yang paling buruk ya, paling buruk terjadi. Kita bahas yang paling buruk terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sebagai ahli investigasi atau ahlinya untuk merancang suatu perencanaan emergensi, saya selalu berpikir yang paling buruk terjadi. Jika terjadi yang paling buruk ya kita harus mempersiapkan yang paling maksimal. Ya, makanya saya ambil yang 25 orang, harus ada 2 tim tanggap darurat di setiap business unit. Ya, ini kita bicara di setiap unit. Misal di satu business unit ada 100 orang karyawan, ya dalam satu business unit, ya itu berarti harus ada berapa orang kan gitu. Setiap 22, berarti 54, berarti harus 8 tim tanggap daruratnya. Itu satu business unit. Dalam satu usaha mungkin bisa lebih dari satu business unit, mungkin bisa 5, bahkan bisa ada lebih 10 departemen. Nah, itu kita hitung berdasarkan itu. Ya, Kemenaker 186 tahun 99 sudah jelas itu ya, mewajibkan pengusaha mendelegasikan karyawan sebagai tim tanggap darurat ya. Lalu ada nomor telepon di sini ya, karyawan, di mana karyawan di setiap area bangunan melaporkan bunyi alarm ke CCTV. Nah, kalau tempat saya nih contoh ya, tempat saya ada CTC atau command center. Ini nomor telepon tempat saya bekerja ya, saya ada nomor telepon gawat darurat yang gampang diapa kalau huntingnya ya, seperti ini ya. Oke. Lalu jangan berdiri pada pintu masuk ya, jangan berdiri pada pintu masuk, tetap berjalan, jangan berlari menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan dan berkumpullah secara berkelompok untuk dilakukan penghitungan atau absen. Nah, ini yang sering terjadi ya pada saat kondisi darurat, orang panik, berlari, ya pintu darurat sebelum ditentukan, akhirnya banyak ya salah ya melewati pintu tersebut ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita melakukan identifikasi sumber bahaya ya, itu penting ya. Misalkan satu ruangan, satu bangunan yang belum ada pintu darurat, nah itu menjadikan kritikal ya. Kita lakukan exercise ya, kita lakukan emergency response drill-nya ya.
Kita lihat gapnya, gap analisis. Ya. Kalau memang karyawan itu masih menggunakan tangga atau pintu yang idealnya sebagai pintu reguler masuk keluar, nah harus dipikirkan lagi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perencanaan emergensi atau belum. Karena kan kalau cuma satu pintu dalam satu bangunan itu resikonya tinggi, ya. Risiko tinggi. Kenapa? Kalau terjadi kondisi darurat dan pintu yang kita gunakan pada saat masuk secara umum, secara reguler itu terjebak. Nah, artinya kita tidak akan mampu melakukan tindakan penyelamatan diri. Nah, di sini kan kita harus mampu menyelamatkan diri dulu. Nah, bagaimana mampu menyelamatkan diri? Nah, kita harus melakukan kajian risiko analisa. Ya, sumber bahayanya pintu satu bangunan. Nah, artinya harus ada rekayasa teknik, ada management of change di sana, harus ada perubahan secara ketiganya, ya. Jadi pintu darurat, jalur evakuasi itu penting ada, ya. Salah satu action plan-nya nanti, emergency action plan atau EAP-nya, ya, emergency action plan. Lalu ada koordinator dari karyawan yang ditunjuk melakukan peritu personil pada tempat berkumpul untuk memastikan seluruh penghuni atau murid atau karyawan itu telah keluar, ya, dari bangunan yang tempat berkumpul dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Jadi assembly point ini harus telah ditentukan. Kemarin sudah kita bahas, ya, di part 1 kalau salah, ya. Nah, harus sudah kita tentukan, ya. Di UPR juga jelas menentukan berapa jarak misalnya. Kalau kita bicara kolej struktur, NFVA 1,5 dari tinggi bangunan. Kalau kita bicara kolej struktur, ya. Tapi secara umumnya, secara konstruksi, nah itu ada di PUPR. Lalu ikuti petunjuk dan arahan dari koordinator yang telah ditunjuk atau emergency response team atau security. Nah, yang ditunjuk ini siapa? Yang ditunjuk ini adalah floor warden-nya. Di setiap bangunan ini harus ada tim emergency response bangunan tersebut. Floor warden atau fire warden-nya. Nah, ya, sebagai volunteer, ya, sebagai volunteer. Karena mereka yang tahu dan memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk di bangunan tersebut, ya, bahaya apa saja yang di bangunan tersebut. Jadi teman-teman di bangunan tersebut memang harus dibentuk tim emergency response-nya, ya, secara umum gitu loh, secara umum. Ada juga sih sebenarnya tim emergency response secara dedicated. Nah itu, tapi kan nggak mungkin kita melakukan pelatihan secara dedicated kepada seluruh bangunan karena mereka sebagai fungsional saja, sebagai volunteer, ya, pada saat terjadi kondisi darurat baru mereka diaktifkan. Tapi kalau yang dedicated, emergency response dedicated itu memang sejatinya memang sebagai tim emergency response. Semua keahliannya memang harus mampu, keahlian menyelamatkan di ketinggian, keahlian menyelamatkan kebakaran atau kolapse struktur, atau keahlian melakukan penyelamatan di ruang terbatas. Nah, kalau di emergency action plan pada volunteer, dia sebatas hanya mampu untuk melakukan evakuasi awal terjadi kondisi darurat. Kalaupun nanti terjadi eskalasi, ini kan paralel tadi, ya, emergency response team dedicated dia akan sampai ke lokasi, ya, itu kan membutuhkan waktu apalagi kalau plannya besar, ya, karena kan kondisi darurat itu event yang sangat cepat terjadi, apalagi kalau kebakaran itu oksidasi yang sangat cepat, apalagi kalau material yang digunakan di pabrik tersebut atau di plant tersebut merupakan material yang mudah menyala atau mudah meledak, gitu. Mudah meledak kan angkanya angka 1 sampai angka 4 di sana kalau kita lihat safety diamond atau plakartnya. Kalau sampai 4 artinya high ekstrim dia, ya, sangat mudah meledak atau sangat mudah menyala karena paparan matahari atau terkena oksigen saja dia udah bisa menyala seperti itu. Lalu ikuti petunjuk, ya, tadi sudah, lalu dilarang masuk kembali ke dalam gedung, ya, sebelum mendapat izin dari petugas yang berwenang atau emergency response team atau HSE departemen, ya. Poin penting yang harus kita ketahui tentang titik kumpul, ya. Yang pertama, lokasi titik kumpul itu atau assembly point ini harus mudah dijangkau dengan waktu yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin ini kan kita membutuhkan kajian resiko atau membutuhkan identifikasi bahaya. Namanya kembali lagi
kita sebagai tim emergency response atau yang ditunjuk nanti sebagai emergency response volunteer, ya artinya kita harus mampu mengukur resiko. Bagaimana mengukur resiko tadi? Ya ada matriknya, ada kemungkinan terjadinya besar, probability-nya seperti apa, kemungkinan terjadinya, lalu ada severity, tingkat keparahan terjadi atau akibatnya gitu loh. Severity ini kan kita bisa menganalisa atau bisa melihat secara matrik kejadian sebelumnya ya. Kalau orang jatuh di ketinggian ya sampai 2 meter, itu severity-nya apa sih, konsekuensinya atau akibatnya, patah tulang atau fatality. Mungkin bisa terjadi, kita lihat di sana di catatan-catatan kecelakaan kerja ya gitu ya. Nah itulah bagaimana kita melakukan assembly point, harus mengukur dulu tingkat risikonya, karena risiko itu suatu ukuran ya, suatu ukuran makin tinggi barrier yang kita implementasikan, risikonya makin rendah ya, seperti itu. Contoh misalkan tadi teman-teman ke kebun binatang ya, kalau nggak dibikin pagar barrier kan tinggi risikonya kan gitu ya, nggak dikasih jarak tinggi risikonya, terakhir nggak ada aturan tinggi juga risikonya, nanti masih tinggi ya, makanya dikasih aturan ya. Nah, semua bekerja juga di tempat kerja ada aturan umum, aturan khusus seperti itu. Kalau aturan khusus biasanya life saving rule atau golden rule ya. Oke, nah ini assembly point ya, assembly point penting ya. Assembly point ini tidak ada yang mengatur sih panjang kali lebarnya berapa. Artinya assembly point ini harus lihat dengan jelas, tidak terhalangi ya, dan cukup besar ya, cukup besar. Artinya memang nggak ada batasan besarnya, tapi ya nggak besar juga ya. Pernah saya bikin ukuran 1 meter kali 1,5 meter, cukup besar itu, atau panjang kali lebarnya, atau persegi boleh sama sisi, 1:1 boleh. Artinya itu harus terlihat dari jarak jauh ya. Kalau malam pun harus ada pantulan. Nah itu assembly point. Dan setelah ada assembly point, nanti kita lakukan exercise drill, emergency drill di bangunan tersebut. Tujuannya apa? Mengukur kesiapsiagaan karyawan atau penghuni bangunan tersebut mampu melakukan evakuasi mandiri gitu, sebelum tim tanggap darurat yang dedicated datang ke lokasi ya. Jadi pada saat kondisi darurat di tempat teman-teman, di bisnis unit teman-teman, di ruangan teman-teman, di bangunan teman-teman, oh tenang, ada tim emergency response, kita tunggu aja dulu deh, padahal apinya sudah mulai membesar. Nah artinya di sini kan motivasi untuk melakukan tindakan penyelamatan diri kan masih rendah. Nah, makanya nanti setelah adanya perencanaan, ada mapping, ya evakuasi, kita lakukan exercise, kita latih apakah karyawannya sudah sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah membuat tahapan-tahapan emergency response tersebut, pelaksanaan evakuasi exit atau penyelamatan diri, apakah sudah sesuai atau belum. Nanti ada gapnya di sana ya, ada gapnya. Oke, misalkan belum ada teman-teman, wah saya mau bikin jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat. Ya, kita lakukan evakuasi drill di sana ya, exercise evakuasi building. Nah, kalau masih terjadi lag, misalkan kita letakkan hazard di pintu keluar atau di tangga dan mereka masih melewati tersebut, artinya kan gagal di sana ya, gagal melakukan evakuasi ya, karena hazardnya sudah jelas di sana ya, dan terjebak, harusnya realnya gitu, terjebak. Jadi karyawan tidak bisa dievakuasi mandiri ya. Kalau menunggu tim tanggap darurat secara cepat, dia akan menunggu waktu delay ya, minimal ya 4 menit 5 menit yang mereka akan datang. Kalau di industri, karena saya memiliki aturan khusus kepada tim tanggap darurat saya, itu mereka harus merespon ke lokasi di bawah 5 menit, bahkan ada yang 4 menit. Karena tadi ya mengurangi risiko. Kalau terjadinya kegagalan evakuasi mandiri, kita yang melakukan namanya forcible entry, artinya memaksa masuk. Nah, kalau memaksa masuk kan ada metode terakhir, ya tidak ideal karena tangganya cuma satu, pintunya cuma satu. Di mana pada saat kondisi darurat ternyata pintu yang harus dilewati terjebak atau ada obstacle. Nanti kita harus membongkar. Bagian mana yang kita bongkar?
identifikasi secara cepat. Nah, keistimewaan tim tanggap darurat itu harus mampu melakukan tindakan melihat sumber bahaya yang cepat dan cepat mengambil keputusan. Itulah keistimewaan tim tanggap darurat sejatinya ya. Dia pada saat merespon, lalu dia akan mampu melihat secara cepat bahaya apa saja di tempat kejadian kecelakaan tersebut. Ya, oke. Di sana istimewanya tim tanggap darurat ya. Nah ini kalau assembly point ini ada rujukannya. Saya merujuk di SNI 036574 2001 ya tentang apa namanya titik kumpul assembly point. Ya, ada standarnya dia. Lalu bagian dari emergency action plan juga, saat terjadi keadaan darurat, hampir semua orang pasti panik, ya, dan sulit untuk berpikir jernih dan logis. Nah, namun kalau sudah ada perencanaan, ada tahapan-tahapan langkah kerja yang baik, ya, sesuai dengan identifikasi sumber bahaya, terus matrik resiko sesuai keinginan kita, ya. Karena lihat dari tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya presisi dan matang mencakup lokasi titik kumpulnya yang ditandai jelas, pasti banyak nyawa yang bisa terselamatkan dan kekacauan selama keadaan darurat bisa diminimalkan atau dapat diminimalkan, gitu ya. Oke, titik kumpul ini standarnya 03 SNI 036574 2001. Jadi menurut Permen PUPR, nah ini Permen PUPR ya, nomor 14. Kemarin di part 1 ada yang nanya ini berapa meter sih? Nah ini ya, kita bahas di sini. Jadi menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, titik kumpul atau assembly point atau master point itu adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Jadi kadang-kadang kalau saya ke tempat baru ya berkunjung gitu, visit ke tempat baru, baik dimanapun itu ya, ke tempat umum pula gitu ya, kalau mau segala macam atau ke visit ke industri lain, yang pertama saya identifikasi adalah titik kumpul, ya. Titik kumpulnya di mana, terus kalau terjadi evakuasi saya harus lari kemana, apa saya harus hubungi siapa, ya. Tapi kalau mungkin kalau visit ke industri idealnya sudah ada. Biasanya kalau tamu tuh ada safety induction ya. Nah, di safety induction terus dijelaskan sama responsible area tersebut. Contoh misalnya teman-teman tempat saya akan menjelaskan identifikasi bahaya apa saja di sini tempat saya. Lalu kalau ada terjadi kondisi darurat, kita harus keluar lewat mana, beliau evakuasi kemana, titik kumpul di mana, kan gitu, ya. Itu yang kita jelaskan kepada tamu kita. Karena jelas di Undang-Undang Nomor 1 1970 kita sebagai pemilik area atau pengusaha harus menyelamatkan pekerja dan orang lain. Pekerja jelas, kerjanya karyawan dan kontraktor atau mitra kita. Dan orang lain itu siapa? Orang itu tamu yang berkunjung ke tempat kita. Itu menjadi tanggung jawab kita sejatinya. Jadi titik kumpul ini merupakan elemen penting dalam perencanaan tanggap darurat. Jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, pekerja, kontraktor, atau tamu perusahaan yang tidak familiar dengan tempat kerja, itu harus dapat keluar dari gedung dengan aman dan cepat menuju titik kumpul. Maka sangat penting bagi mereka untuk mengetahui di mana sih lokasi titik kumpul dan kenapa tempat tersebut dijadikan sebagai titik kumpul. Ada justifikasinya. Makanya kita harus mampu dulu, justifikasi ini terlahir dari kita melakukan identifikasi bahaya risiko. Jadi jangan sampai hasil risk assessment ini menimbulkan bahaya baru. Jangan bikin titik kumpul di bawah apa sih namanya? Kadang-kadang saya pernah lihat tuh di bawah trafo. Itu kan menjadi ada bahaya baru, ya. Selamat dari bangunan yang kebakaran atau bangunan yang terjadi ada gempa misalkan ya, kemungkinan runtuh atau konstruktur, selamat keluar tapi kumpulnya di trafo, dekat trafo. Artinya apa? Timbul lagi bahaya baru. Nah, itu kelemahan kita melakukan identifikasi bahaya. Nah, ini tanggung jawab kita pada saat kita mau melakukan menilai resiko
untuk membuat rekayasa keluar jalur evakuasi, lalu menentukan pintu darurat di mana. Nah, itu tanggung jawab kita pada saat kita melakukan indikasi tersebut. Ya, kita bersama, orang safety, orang engineering, orang sivil, segala macam, owner areanya pun. Nah, nanti rujukan secara teknis ada di Permenaker nomor 14 tahun 2017. Itu terkumpul, ya, atau SNI-nya, ya, seperti itu. Itu teknisnya nanti, rujukan teknisnya, ya. Oke, titik kumpul itu tadi ya, memang penting elemen dalam perencanaan tanggap darurat. Jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, ya pekerja, kontraktor, atau tamu perusahaan yang tidak familiar, ya tadi bisa bisa terjadi eskalasi insiden. Ini yang dinamakan terjadinya eskalasi eksiden, malah korban. Karena ada korban, jadi insiden, jadi eksiden. Mungkin bisa saja seperti itu, ya. Nah, pengertiannya titik kumpul atau jalur evakuasi. Mengapa di tempat kerja atau bangunan harus memiliki titik kumpul atau escape route? Ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, titik kumpul itu merupakan komponen penting tadi ya dalam perencanaan tanggap darurat. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Ya. Regulasi titik kumpul atau jalur evakuasi. Proses evakuasi yang aman dari gedung atau tempat kerja harus didukung sarana titik kumpul yang memadai dan terorganisir dengan baik. Jadi kewajiban memasang titik kumpul itu terdapat pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Dalam Permen di paragraf 3 pasal 24 di ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal yang tunggal, ya, dan rumah deret sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi akses exit. Terus ada exit, ada akses exit, ada exitnya, ada exit pelepasan. Nah, artinya di sini gini ada. Di sini adalah ada jalan menuju pintu keluar, kan gitu. Exitnya adalah pintu keluar, exit pelepasannya adalah lorong keluarnya menuju ke assembly point. Jadi ada akses exit, ada exitnya, ada exit pelepasan. Lalu pas ada exit pelepasan, nanti ada sarana pendukung evakuasi lainnya, titik kumpul itu, sarana pendukungnya. Jadi jangan sampai pas sudah lepas kita rilis, wah kumpul di mana, nggak ada nih, bingung gitu. Karena nggak ada bahasa ketiganya, nggak ada komunikasi ketiga. Nah ini bagian dari komunikasi ketiga. Kalau kita belajar ketiga umum lainnya, itu ada yang namanya komunikasi ketiga secara organisasi. Nah, komunikasi ada jalur exit, ada exit, dan ada pelepasan exitnya. Sementara di pasal 28 ayat 1 di huruf E itu menyebutkan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf D itu terdiri arangan dan penyediaan titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas, diberi tanda dan mudah terlihat. Tadi yang mudah terlihat, jangan ada halangan lah ya. Jadi kalau udah keluar, udah jelas, udah eye catching gitu, ya, eye catching. Kalau bisa cahaya nyala. Kalau malam-malam terjadi kan gelap, mungkin itu bisa membantu kalau apa namanya warnanya itu nyala, ya. Kan ada material yang kena cahaya nyala ya kalau di malam hari. Oke, glowing in the dark lah ya, seperti itu. Nah, selain sebagai regulasi, titik kumpul juga sangat berjago pada saat terjadi kebakaran ya. Pada saat sarana evakuasi, evakuasi jika terjadi kebakaran itu sangat berguna. Terus bencana alam dan kondisi darurat lainnya. Lalu pekerja dan seluruh orang yang berada di lingkungan perusahaan dapat lebih cepat keluar dari gedung menuju ke satu tempat yang lebih aman, yang telah ditentukan tim tanggap darurat dari suatu perusahaan. Ya. Penilaian titik kumpul.
penentuan titik kumpul di tempat kerja harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat kerja Anda dan risiko atau bahaya apa saja yang dihadapi pekerja Anda. Nah, kembali lagi tadi ke materi di awal. Makanya sebelum kita masuk sini, tadi saya jelaskan secara singkat masalah bahaya dan risiko. Kenapa kita harus mampu melakukan apa namanya identifikasi sumber bahaya dan menilai risiko. Nah, itu pentingnya. Salah satu ini ya penentuan titik kumpul ini. Nah, seringkali titik kumpul ini juga digunakan tim tanggap darurat soalnya untuk memastikan seluruh orang sudah berada di lokasi titik kumpul dan untuk mengidentifikasi orang yang hilang atau tidak berada di titik kumpul setelah proses evakuasi dilakukan. Nah, ini kan salah satu manajemen risiko juga ya pada saat kita pemilik area bangunan tersebut harus tahu ya pekerja atau pengawas di bangunan tersebut harus tahu berapa manifest saat itu orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Makanya penting kita masuk isi buku tamu. Nah, itu bukan hal yang sepele kadang-kadang. Kadang-kadang sepele. Udah nggak usah sebentar doang. Tapi kondisi darurat itu tidak bisa ditentukan sebentar atau lamanya kegiatan pada saat itu. Karena kapanpun bisa terjadi. Sewaktu-waktu tidak direncanakan kondisi darurat. Nah, bagaimana aspeknya di sini? Aspek ketiganya, pentingnya dalam berorganisasi. Ternyata sangat penting. Coba bayangkan kalau tidak mengisi manifest. Terjadi kondisi darurat. Tim tanggap darurat berpatokan pada manifest soalnya. Ya. Dia akan mengabsen di titik kumpul jumlah personel atau karyawan yang berhasil keluar ya saat dia akan mencocokkan dengan jumlah manifest berdasarkan dokumen pada saat itu. Nah, pastikan juga pada para pekerja mendapatkan pelatihan tanggap darurat. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi ya setelah adanya rekayasa secara umum ya sampai rekayasa darurat, ada pelepasan exit, ada titik kumpul, kita harus latih ya manifest tersebut ya untuk memastikan semua fasilitas ketiganya berjalan dengan baik, gitu ya, berjalan dengan baik. Oke. Penilaian titik kumpul. Jadi ada bagaimana menentukan titik kumpul dengan tempat kerja. Yang pertama-tama kita harus melakukan penilaian titik kumpul atau jalur evakuasi. Ya, nah, tadi ya di materi pertama ada step risk assessment, ada hazard identifikasi, ya, lalu ada karakteristik bahaya tersebut, ya bahayanya tinggi atau prioritasnya seperti apa, ya. Ada exposure assessment, ya kalau memang terjadi exposure. Nah, exposure ini bisa murni atau bisa sisa ya. Artinya ini, kalau memang di bangunan tersebut menyimpan suatu material yang mudah menyala, ya apalagi material itu mudah menyala, artinya kan mungkin dalam kategori chemical itu kan VOC ya, artinya chemical itu yang mudah terurai itu pasti mudah menyala. Nah, apalagi kalau hazardnya toksik, nah itu artinya exposure harus dinilai juga sampai selain selain bangunan tersebut, tapi yang disimpan di dalam bangunan tersebut apa? Nah, itu bagian dari risk assessment. Bagian dari bagaimana kita menilai titik kumpul. Karena tadi titik kumpul harus cepat, harus dekat, harus cepat, ya. Nggak usah, jadi jangan sampai ya diputerin di bangunan gitu seperti puzzle dalam bangunan. Ya kita harus bukan shortcut, tapi kita harus mampu mungkin nanti ya di dalam bangunan mungkin banyak perubahan pastinya. Pada saat kita melakukan titik kumpul, saya pernah melakukan mengidentifikasi. Jadi ada beberapa meja kerja atau beberapa lemari yang harus kita geser, harus kita pindahkan, harusnya kita substitusi gitu. Kita kembali lagi ke SOP tadi. Ya, kalau mau eliminasi nggak mungkin ya, meja kerja kita eliminasi nanti kita nggak ada meja kerja, lemari kita eliminasi nanti kita nggak punya lemari. Nah, artinya kita substitusi cara penempatannya, ya kita ganti cara penempatannya, ya. Nah, itu salah satu kemampuan tim tanggap darurat dalam melakukan penilaian titik kumpul atau jalur evakuasi. Ya, itu adalah risk
karakteristik dalam organisasi. Nah, 4 poin penting yang harus diketahui pengurus ya atau pengusaha dan pekerja tentang titik kumpul. Ada beberapa hal dasar sih ya yang perlu kita ketahui atau kita pertimbangkan ketika memilih lokasi titik kumpul di tempat kerja. Titik kumpul di tempat kerja. Oke. Yang pertama, stabilitas aksesnya seperti apa? Ya, view aksesnya. Nah, lokasi titik kumpul harus mudah dijangkau, lalu bebas hambatan dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, ya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhnya gedung, ya, oleh struktur. Nah, kalau kita bicara struktur, nah kita bisa eskalasi ke rujukan lainnya, misalkan NFA. NFA itu kalau struktur itu zona amannya itu 1,5 detik bangunan. Kalau tinggi bangunannya 10 meter, berarti zona amannya 10 meter dikali 1,5. Artinya zona aman itu di 15 meter dari tinggi bangunan. Itu ya. Karena bahaya kebakaran, kalau sudah kebakaran, biasanya bangunan itu memiliki kerentanan, ada perubahan struktur, ada perubahan kekuatan. Nah, probability runtuhnya ada nggak? Ada. Ya, banyak kebakaran besar terjadi ya. Lalu kalau kita mengacu ke Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, jarak minimum titik kumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter. Ya, 20 meter. Ini titik kumpul sementara. Kalau mutlak ya bukan 20 meter. Kalau mutlak baiknya tadi 1,5 dari tinggi bangunan, itu udah mutlak. Kalau bangunan Jakarta gimana, Pak? Ya 20 meter tetap kita pakai itu. Itu kan sementara. Kalau terjadi eskalasi insiden dan kemungkinan probabilitasnya besar bangunan itu kolaps, ya 1,5 dari tinggi bangunan udah. Bangunan Jakarta bisa puluhan meter. Kalau 50 meter 1,5-nya 70 meter yang paling aman. Ya, itu kolaps struktur ya. Oke. Itu untuk melindungi yang 20 meter untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari bentuk bahaya lainnya. Nah, lalu pastikan juga lokasi titik kumpul tidak menghalangi kendaraan, penanggulangan kendaraan, penanggulangan keadaan darurat. Jadi pada saat tim tanggap darurat datang, wah, karena udah banyak orang yang ngumpul, kita nggak bisa lihat obstacle. Oh, ada obstacle nggak bisa lihat. Jangan sampai. Nah, itu harus benar-benar dikaji dengan baik pada saat kita menentukan titik kumpul. Jangan sampai kita datang ke lokasi tim tanggap daruratnya ternyata kita terhalang ya oleh orang-orang yang ngumpul di sana titik kumpul sementara ya. Oke, baik unit kita nggak bisa masuk akhirnya ya, unit mobil pemadam kebakaran atau ambulan. Jadi awas, hindari menentukan lokasi titik kumpul di area yang dapat banyak instalasi listrik. Jadi saya pernah lihat di bangunan kumpulnya di bawahnya trafo ya, atau lalu lintas ramai atau medan berbahaya ya, seperti itu. Jadi harus clear emergency exit. Masih penilaian titik kumpul ya, luas area titik kumpul juga harus cukup luas ya, harus cukup besar untuk menampung seluruh orang yang berada di tempat kerja termasuk karyawan dan kontraktor serta tamu ya, agar tidak berdesak-desakan atau membatasi pergerakan jika terjadi ledakan atau keadaan darurat sekunder, susulan emergensi, susulan insiden tadi yang saya katakan ya, terjadi eskalasi insiden ya, memastikan itu. Menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, titik kumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka, tempat parkir yang luas, dan ruang terbuka lainnya dapat dijadikan sebagai titik kumpul yang aman. Menjadikan lobi atau dekat area pintu keluar bukanlah solusi yang tepat. Jadi kadang-kadang buka lobi, depannya titik kumpul. Salah itu ya. Bukan solusi yang sesuai. Standar K3-nya bukan seperti itu. Ya. Yang ketiga, keamanan. Titik kumpul juga harus cukup jauh dari bahaya langsung lainnya, sehingga tidak ada orang yang berada dalam bahaya tambahan selama keadaan darurat. Nah, ini dapat mencakup area di dekat sungai, pohon besar, pagar, atau penghalang lainnya. Hal ini tentu harus diimbangi dengan kemudahan untuk menjangkau titik kumpul.
Salah satu tantangan yang sering dihadapi saat menentukan titik kumpul itu adalah menemukan lokasi pada jarak yang aman dan mudah diakses oleh pekerja berusia lanjut atau penyandang disabilitas. Ya, ini yang kadang-kadang kita terlewatkan. Ya, kita harus salah satu melakukan identifikasi. Ya, bukan hanya teknis, tapi organisasi pun harus kita identifikasi. Ya, manifestnya juga. Setiap bangunan kita harus interview kepada usernya atau kepada owner area. Berapa manifestnya di sini, umurnya berapa yang paling tua, ya. Kalau di perumahan atau di rumah sakit, di hotel, ya itu harus tahu, atau di ya apa namanya perumahan rumah susun, ya mungkin ada penyandang disabilitas, rumah sakit ya, contohnya rumah sakit. Sekarang K3 rumah sakit lagi gencar-gencarnya, karena memang akan sangat sulit melakukan evakuasi di rumah sakit. Karena kondisinya tidak ideal. Banyak manifest yang tidak ideal di sana. Orang sakit, ya, orang sakit yang tidak sadar, yang sadar, orang sakit yang tidak berjalan, ya. Tadi ada penyandang disabilitas. Nah, itu harus clear, Pak. Harus dilakukan identifikasi. Ya. Memang ketiga rumah sakit ternyata sebenarnya akan lebih sulit. Kita menyangkut pada semua, ya, psikologi di sana. Skip clear, fire exit-nya, ya, fire escape-nya harus clear, ya. Lihat fire door keep-nya gimana, seperti apa, ya, automatic fire door-nya gimana. Nah, itu bukan hanya itu saja gitu. Sisi dari sisi faktor manusianya harus dipikirkan. Ya, jadi resiko penilaian ini memang harus presisi kita lewatkan. Lalu yang keempat, dengan jelas menggunakan rambu K3. Rambu K3 titik kumpul seperti ini, ya. Rambu K3 titik kumpul itu harus dipasang cukup tinggi sehingga tidak tertutup oleh pejalan kaki atau kendaraan yang melintas, dan cukup besar untuk dilihat dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Ya, jadi cukup besar ini memang tidak ditentukan harus 1 meter, 2 meter, ya. Jadi dilihat dari luasan areanya saja, ya. Ya, teman-teman bisa melakukan kajian penilaian risiko. Kalau luasan seperti gambar yang saya tampilkan ini, saya seperti ini besar. Ya, jadi dari jarak jauh bisa terlihat dengan jelas. Ya, jadi kalau malam tulisan warna putih dan gambar warna putih terlihat dengan jelas seperti itu, ya. Nah, ini collapse zone. Jadi kalau NFA National Fire Protection Association, tempat letak poin itu dengan cara luas zona runtuhan harus 1,5 dari tinggi bangunan. Ya, bangunannya 20 meter, berarti titik kumpulnya harus 30 meter. Itu kalau NFA. Tapi itu, dilihat ya, wah, apa kalau pasnya nggak bisa gitu. Ya, kita PUPR saja. PUPR tadi udah 20 meter. Ya, ini kan kalau ada terjadi eskalasi, insiden, ada collapse zone, baru keluar tuh nilai probability collapse zone-nya akan keluar. Wah, kalau collapse zone berarti tadi 1,5 itu aman mutlak. Ya, aman sementara PUPR kita bisa gunakan itu secara teknis, ya. Justifikasi. Indonesia saat ini memiliki bertingkat dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, ini justifikasi NFA, ya. Dilansir katadata.co.id pada tahun 2017, Jakarta menduduki posisi ke-7 di dunia dengan 362 gedung pencakar langit. Jadi semakin banyak gedung bertingkat, tentu saja diimbangi dengan keamanan dan keselamatan yang memadai. Jadi gedung bertingkat yang dapat menampung banyak orang berpotensi menimbulkan korban apabila terjadi kondisi darurat, maka diperlukan proses evakuasi yang baik agar korban jiwa atau kerugian lainnya dapat diminimalkan. Jadi selain mengantisipasi keadaan darurat, dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menata akses evakuasi juga harus penting untuk mempercepat proses evakuasi untuk penghuninya, sehingga akan memperkecil risiko timbulnya korban, ya. Jalur evakuasi pada sebuah gedung itu harus berfungsi berdasarkan prosedur evakuasi dengan memberikan kemudahan
orang yang menggunakannya. Penghuni gedung bertingkat itu harus dapat menyelamatkan diri secepatnya ketika darurat. Dengan adanya jalur evakuasi, ya diharapkan diharapkan memperlihatkan arah keluar gedung atau arah menuju tempat berlindung yang aman, dapat membantu penghuni gedung itu dapat menyelamatkan diri. Ya, itu justifikasi. Oke, kita masuk ke jalur evakuasi. Perencanaan dana, ya tadi assembly point, ya sekarang jalur evakuasinya. Kita opposite ya, jadi mulai dari tadi titik kumpul, ya kita jalur evakuasi. Standar sarana evakuasi keadaan darurat gedung bertingkat. Bagaimana menurut regulasinya? Jadi gedung bertingkat memiliki risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi. Jadi maka kemudahan akses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat sangatlah penting. Jadi harus mudah, ya harus bertahan ya. Ya kalau terjadi kondisi darurat, misalnya kebakaran, yaitu pintu daruratnya atau jalur evakuasinya harus mampu menahan tidak terjadinya insiden di tempat tersebut, ya seperti helm itu kan menahan, tapi tidak ada dalam batas waktunya. Jadi kalau menahan itu ada batas waktunya, ya kalau cegah artinya tidak mungkin terjadi, itu cegah. Tapi kalau udah menahan itu adalah ada batas waktu durability-nya, ya. Sarana evakuasi gedung bertingkat sesuai regulasi. Kalau kita bicara dari regulasi Permen RI nomor 36 tahun 2005 di pasal 59, setiap gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sarana peringatan bahaya bagi pengguna, dapat berupa sistem alarm kebakaran atau sistem peringatan menggunakan audio atau tata suara. Lalu ada pintu keluar dan jalur evakuasi, menyediakan tangga darurat. Sarana tersebut harus dapat menjamin kemudahan pengguna gedung untuk melakukan evakuasi dari. Lalu penyediaan sarana harus disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi gedung dan kondisi pengguna gedung serta jarak pencapaian ke tempat yang lain atau ke tempat yang aman. Ya, sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi juga harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Regulasi mengenai sarana evakuasi juga tercantum dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2003 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Ya, peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi ya exit akses lalu ada exit seperti tangga, lalu ada exit pelepasan, ya ada exit pelepasan. Ini bagian-bagian dari exit pelepasan, nanti baru jelas handphone atau sarana tempat kumpul sementara. Rujukan NFPA pemerintah Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, ya. Lalu untuk akses exit itu merupakan bagian dari sarana pengangkut pintu exit. Akses exit harus memenuhi persyaratan. Pertama, terproteksi dari bahaya. Lalu bebas dari segala hambatan yang menghalangi pintu keluar. Akselamnya jalan keluar atau visibilitas dari akses exit. Yang kedua, diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali. Lalu yang keempat, ada lebar akses exit diukur dari titik tersempit dalam akses exit tersebut memiliki lebar yang tidak seragam, minimal harus bisa dilalui oleh kursi roda dan cukup untuk jumlah orang yang dievakuasi. Akses exit di luar ruangan itu dapat melalui balkon, ya, serambi atau atap yang dilengkapi dengan cantilever, dinding pengaman, dan menggunakan material penutup lantai yang lembut dan solid. Lalu yang keenam, pintu akses exit itu dapat dipasang di sepanjang jalur evakuasi menurut exit atau sebagai akses di ruangan atau ruangan selain toilet. Di jalur evakuasi, ya,
regulasi NFA 101 dan WUPR-nya nomor 14 tahun 2017 ya. Tapi saya pantau dia, saya nggak mau di handphone saya. Ya, ada persyaratan di sana, jadi teman-teman tinggal ambil saja di WUPR, download silakan nomor 14 2017 persyaratan teknis, mulai dari ada pegangan tangga, bangunan gedung itu Pak, harus satunya kayaknya harus di ini Pak, live computer audio. oke, sip, dah. Tangga exit itu harus dilengkapi dengan handrail, ya jaraknya 1 meter paling sedikit. Tangga exit tersebut terletak di luar bangunan. Lalu ada bangunan dengan 2 atau lantai basement yang luasnya lebih dari 900 meter persegi. Ya, ini teknis saja ya, mungkin teknis nggak akan saya bacakan lebih detail, tapi silakan saja diambil dari kalau bahasa Indonesianya di PUPR 14 2017 lampiran 2, ini lampiran 2 ya, saya ambil dari lampiran 2 atau NFA 101 di sini ya. Nah, sampai ada pintu swing door ya. Jadi ada swing door, pintu ayun. Kalau pintu darurat itu pelepasannya NFA-nya standar 80, guys. Saya tulis di sini. Ya, jadi pintu darurat itu NFA 80 harus menahan mampu tadi kalau 1 sampai 2 jam menahan kebakaran ya. Jadi tidak ada asap masuk, tidak ada panas masuk ke dalam jalur evakuasi tersebut ya. Nah, lalu bisa mampu koridor itu bisa mampu untuk lebih dari 50 orang ya, digunakan untuk hunian dengan tingkat bahaya tinggi, kalau bahaya tinggi ya, supaya tidak terjadi penumpukan di sana. Lalu terdapat pintu bagian atau tangga yang bukan sebagai exit itu dapat disalah tafsirkan. Jadi jangan sampai salah, orang ngebuka malah tempat bahaya. Jadi semua pintu darurat itu, semua pintu itu harus dikasih sign, misalkan menuju basement, menuju lantai sekian, menuju apa gitu. Jadi mengidentifikasi bahaya itu memang harus dari awal ya, jangan sampai ada salah penafsiran pada manifest atau penghuni bangunan, itu malah bukannya selamat, malah menjadi korban ya, atau menjadi bahaya buat dia sendiri atau buat si manifestnya itu ya. Lalu exit ini harus memiliki ruang yang cukup ya, seperti ada buat kursi roda bisa ya. Makanya kalau di rumah sakit sekarang, rumah sakit K3 ada khusus ya, K3 rumah sakit. Memang di rumah sakit itu menjadi risiko yang sangat tinggi karena nggak ideal orang-orang di sana, orang lagi nggak sadar, orang lagi masa treatment pengobatan, orang-orang ibu hamil bahkan ya, atau anak kecil atau orang tua. Nah, atau orang-orang yang disabilitas yang tidak penyandang cacat di sana mungkin bisa saja ada di sana ya, macam-macam jenis tipe tipe resiko untuk faktor manusianya ada di sana semua ya. Nah, catatan di sini, catatan saya tanda hijau di sini. Jadi penanda exit ini harus memiliki warna khusus dan kontras. Ya, ada tulisan exitnya. Jadi hurufnya itu harus 15 cm dan lebarnya huruf itu 1,87 cm ya. Harus ada tulisan exitnya. Nanti ada contoh ya di sini. Sebentar, ini juga jalur evakuasi. Ya, Permen PU masih ada lampiran ini berdasarkan lampiran saja. Nanti ada di slide contoh ya, masangnya di mana gitu, bacaan exitnya. Lalu ada pelepasan di sini atau exit discharge. Exit discharge ini bagian dari sarana evakuasi juga antara batas ujung exit dan jalan umum yang berada di luar bangunan gedung untuk evakuasi pada saat terjadinya kondisi darurat. Lalu exit pelepasan itu harus memenuhi persyaratan, itu harus ada berada di permukaan tanah atau langsung di luar terbuka, ya di ruang terbuka yang aman. Paling banyak 50% ya, harus diproteksi dengan sprinkler atau proteksi kebakaran ya dari jumlah exit itu yang dapat dilepas langsung ke ruang sirkulasi tertutup atau di permukaan tanah dengan ketentuan. Ya, ketentuannya adalah exit pelepasan harus mudah terlihat dan mudah diakses langsung ke ruang terbuka. Jarak paling jauh antara exit pelepasan dan ruang terbuka itu di luar bangunan gedung harus tidak lebih dari 10 meter. Ya, harus cepat ya. Jika terdapat kegiatan komersial seperti kios atau yang terletak di sepanjang satu sisi atau ada kedua sisi jalur evakuasi, itu harus ada jarak paling sedikit 10 meter antara kegiatan komersial tersebut ya. Lalu lebar bersih pintu exit menuju ruang terbuka yang aman di luar bangunan gedung harus mampu menerima beban hunian di lantai pertama. Dia ada beban deadlift-nya, ada maksimal bebannya. Itu harus dihitung. Itu hitungannya secara engineering sipil harus dihitung ya secara maksimal.
Lalu perencanaan dan penyediaan exit itu, pelepasan itu harus memperhatikan kemudahan dan kesiapan exit untuk digunakan setiap waktu, serta ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman atau lapangan atau ruang terbuka yang aman tanpa hambatan, ya. Kalau sarana pendukung lainnya, yang pertama ada rencana evakuasi, seperti ada gambar, ada peta evakuasi, misalkan dalam satu bangunan, dalam satu ruangan ada peta ruangan, ya ada informasi Anda di sini. Kalau pada saat evakuasi, kita harus keluar pintu mana, jalur kemana, itu sudah di mapping di gambar tersebut, ya. Selain ada signboard di luar bangunan atau di dalam bangunan tersebut. Nah, lalu harus menunjukkan tata letaknya, ya, di dalam peta tersebut. Informasi lain juga harus dilengkapi, seperti ada lift kebakaran, selang kebakaran, ada APAR, ya, APAR ditentukan juga nanti ada risk assessment-nya, namanya fire risk assessment kalau untuk kebakaran, ya. Lalu ada pipa tegak kering atau pipa tegak basah. Kalau pipa tegak kering itu biasanya untuk tambahan si firefighter untuk mengalirkan, menyuplai air ke bangunan yang lebih tinggi atau elevasi yang lebih tinggi. Kalau tegak basah itu wet, ya, jalur pipa yang sudah tersedia tekanan airnya, itu ya. Pada saat dibuka valve hidran itu udah langsung ada pressure tekanan airnya. Tapi kalau pipa tegak kering itu harus disuplai dulu dari fire truck kalau kita menggunakan fire truck. Kalau tidak, ya kita pakai hidran lain yang ada di elevasi bawahnya untuk mengalirkan atau menyalurkan air untuk dialirkan ke lantai lebih tinggi. Kalau memang lantai yang lebih tinggi itu tempat lokasi terjadinya kebakaran, ya. Lalu ada titik panggil atau alarm manual atau manual call point, ya. Sistem peringatan bahaya bagi pengguna, itu sistem peringatan bahaya bagi pengguna merupakan peringatan dini, ya. Fire alarm, ya, alarm itu ada alarm otomatis nanti, ya. Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus memperhatikan kemampuan berfungsi secara otomatis. Itu biasanya setiap bulan ada inspeksi secara secara abstrak, ya. Jadi tidak semua alat deteksi itu diperiksa, tapi dalam satu zona itu kita lakukan inspeksi secara berkala, ya, secara acak aja, ya. Karena satu zona, kita anggap satu zona ini ada 10 deteksi, kita tes 50%-nya saja cukup, ya, karena itu masih satu aliran, kan gitu, ya. Kemampuan untuk diaktifkan secara manual call point, lalu pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah dilihat, ya, kemudahan. Jadi manual call point itu dipastikan ada tanda-tandanya dan mudah dilihat dan tidak terhalang. Seperti halnya kita menginstal APAR di dalam satu ruangan, ya. Pencahayaan exit dan tanda arah, ya, itu pita, penggunaan penanda pita ditempatkan di sepanjang jalur. Mungkin kalau teman-teman pernah naik pesawat, kalau dalam keadaan gelap itu jalur pesawat itu sudah sangat ideal, seperti itu kurang lebih, ya. Pita ditempatkan di sepanjang jalur atau sepanjang dinding internal atau sepanjang koridor atau pintu pada lobi bebas asap, atau bisa dipasang di lobi pemadam kebakaran dan tangga exit. Nah, penandaan pita itu dapat dihilangkan kalau, ya, sumber daya listriknya darurat, pencahayaan exit, tanda itu tidak ada, ya. Jadi tidak ada menyerap cahaya, ya. Itu menyerap, bukan punya energi sendiri. Dia ada energi karena ada cahaya dari luar, itu diserap. Nah, kalau nggak ada pencahayaan, ya kita percuma kita masang pita yang bisa glowing in the dark, itu tidak akan bekerja dengan baik karena tidak menyerap cahaya. Kalaupun ada menyerap cahaya, baru kita pasang seperti itu, ya. Cahaya apa saja, cahaya matahari, cahaya dari lampu di dalam ruangan tersebut boleh dilakukan atau diinstal penanda pita tersebut, ya. Oke. Lebar pita itu paling sedikit 50, ya. Ditempatkan pada level terendah 50 mm. Untuk bagian bawah pada level rendah tidak boleh lebih dari 150 mm atau tidak lebih dari 400 mm di atas level lantai, ya. Penanda pita itu dapat dihilangkan juga kalau ketentuan itu area tempat berlindung. Jadi nggak perlu, ya. Area tempat berlindung merupakan suatu lantai yang dirancang untuk area berkumpul pengunjung bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan pada interval tidak lebih dari 16 lantai, ya.
Lalu assembly point ini merupakan tempat yang tadi digunakan, tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ya. Nah, ini contoh saja ya. Contoh jalur evakuasi. Ya, ini seperti ini. Kalau jadi kalau pada keadaan normal, karena ini terang, ini menyerap cahaya. Ya, pita ini menyerap cahaya. Ya. Lalu pada keadaan darurat terjadi putus energi dan blackout. Nah, ini menjadi bahasa komunikasi ketiga kita. Sebagai komunikasi ketiga pada saat kita akan menuju pelepasan atau exit jalur evakuasi. Ya. Oke, ini titik kumpul. Tadi sudah kita jelaskan di titik kumpul assembly point, lift kebakaran. Lift kebakaran itu perancangan dan penyediaan sarana pendukung evakuasi lainnya yang harus diperhatikan, kemudahan pencapaian yang bebas hambatan, lalu pengenalan atau penandaan dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Ada kecukupan pencahayaan, makanya setiap ruangan biasanya yang menentukan adanya jalur evakuasi, di pintu evakuasi itu harus ada emergency lamp. Nah, emergency lamp ini memiliki energi sendiri, dia tidak tersambung dengan energi listrik lainnya ya. Jadi pada saat kondisi dia blackout, dia akan nyala secara otomatis. Nah, dan itu pun harus diinspeksi secara rutin ya, agar yang sifatnya otomatis ini bisa bekerja sewaktu-waktu pada kondisi darurat terjadi. Ya, jadi yang harus diingat, tujuan penyediaan sarana evakuasi dilakukan untuk kemudahan evakuasi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dari dalam ke luar bangunan gedung pada saat evakuasi. Lalu kemudahan petugas evakuasi dalam melakukan evakuasi pengguna dan pengunjung bangunan gedung. Nah, itu ya. Jadi tujuannya itu. Jadi mempermudah pemilik gedung atau tamu si pemilik gedung dan kemudahan pada saat tim tanggap darurat melakukan evakuasi, ya, melakukan evakuasi jika memang itu diperlukan. Tapi sih harapannya sebelum tim tanggap darurat ini melakukan evakuasi, pengunjung atau tamu itu mampu melakukan evakuasi. Nah, bagaimana supaya pengunjung atau tamu atau pemilik area atau karyawan di bisnis unit tersebut mampu melakukan evakuasi mandiri. Nah, makanya diperlukan perencanaan tanggap darurat yang baik. Seperti kita pembahasan hari ini, ada jalur evakuasi, ada assembly point. Nah, itu harus segera ditetapkan ya. Poin penting jalur evakuasi, ada evakuasi skala kecil dan besar ya. Kalau kecil itu biasanya penyelamatan yang dilakukan dari sebuah bangunan yang diakibatkan karena ancaman bom atau kebakaran. Kalau skala besar, contohnya penyelamatan dari sebuah daerah banjir, letusan gunung berapi atau badai. Ya, jumlah dan kapasitas jalur evakuasi biasanya menyesuaikan dengan jumlah penghuni gedung, ya, atau ukuran gedung tersebut. Seperti itu. Dalam merancang jalur evakuasi, pengelola gedung juga harus memperhatikan banyak hal, misalkan ada ketersediaan tangga, pintu yang digunakan, dan sarana evakuasi lainnya. Jadi para ahli keselamatan harus mampu merekomendasikan setiap gedung memiliki minimal 2 atau lebih jalur evakuasi. Ya. Ini persyaratan jalur evakuasi harus bebas hambatan, koridor terowongan, tangga harus merupakan daerah yang aman sementara dari bahaya asap, api, dan gas. Ya. Koridor dan jalan keluar itu harus tidak licin. Ya, pastikan tidak licin, bebas hambatan, dan mempunyai lebar untuk koridor minimal 1,2 meter dan untuk jalan keluarnya 2 meter. Lalu rute evakuasi itu harus diberi penerangan yang cukup, emergency lamp tadi ya, yang explosive proof, fireproof itu ya, tidak tergantung dari sumber utama. Lalu arah utama pintu keluar atau exit harus dipasang petunjuk yang jelas ya, signboard ya itu ya. Pintu keluar darurat emergency exit harus diberi tanda tulisan. Nah, pintu emergency exit ini atau pintu darurat rujukannya ke NFPA 80 ya. NFPA 80. Nah, penandaan sarana jalan keluar sesuai SNI 03 1746 2000 dan Permen PU nomor 26 tahun 2008. Sarana jalan keluar pada sebuah bangunan gedung harus diberi tanda. Ya, signboard tadi, exit selain dari pintu exit utama
di bagian luar bangunan gedung harus diberi tanda dengan sebuah tanda yang disetujui, ya, yang mudah terlihat dari setiap arah akses exit. Ya, jadi penandanya kriterianya adalah tanda exit harus ditempatkan pada setiap pintu exit yang disyaratkan untuk tanda exit. Tadi syaratnya apa? Tinggi, lebar kan itu. Tinggi tulisan, lebar tulisan, tinggi diletakannya, ya, diinstalnya di mana gitu ya. Ini tanda exit itu yang bisa diraba atau harus terbaca, ya, terbaca, ya. Tanda kalau saya sih harus terbaca, pastinya harus terbaca, ya, karena kalau blackout harus blowing in the dark. Nah, tanda exit itu harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, akses exit ini contohnya diberi tanda dengan tanda yang disetujui dan mudah terlihat seperti ini. Tanda exit dekat permukaan lantai, ya. Ini bagian bawah tanda ini harus tidak kurang 15 cm dan tidak lebih dari 20 cm di koridor, ya. Untuk pintu exit, tanda tersebut harus dipasangkan pada pintu atau dekat pinggir pintu terdekat dan tepi tanda tersebut jaraknya dalam jarak 10 cm dari kosen pintunya, 10 cm, ya. Jadi benar-benar mudah dilihat, ya. Lokasi pemasangan penandaan jalan keluar di bawah yang baru akan dipasang harus diletakkan pada jarak vertikal tidak lebih dari 20 cm di atas ujung bagian atas, bukan jalan keluar yang dimaksud, ya. Penandaan jalan keluar itu harus diletakkan pada jarak horizontal, ya, tidak lebih lebar dari yang disyaratkan untuk bukaan jalan keluar. Dimaksudnya ini untuk menunjukkan oleh penandaan ke ujung terdekat yang dari penandaan tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Jadi kurang atau sama dengan dari 2030 mm, ya. Informasi lengkapnya boleh dilihat mengenai penandaan dan arah jalan keluar tercantum dalam SNI 03 1746 2000, itu tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Dan Permen PO-nya nomor 26 tahun 2008 itu tentang persyaratan teknis. Ini teknisnya, ya, hitungan segala macam tadi, ya, sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung dan lingkungan, ya. Oke, ini sudah kita sampaikan tadi, ya, tentukan masalah jalur evakuasi. Nah, ini mapping untuk setiap ruangan, dipastikan teman-teman harus memiliki ini seperti ini. Jadi kita paham pada saat kita berada dalam satu ruangan dan terjadi kondisi darurat, apa yang harus kita lakukan, evakuasi mandiri seperti ini. Jadi kita sebagai bahasa komunikasi K3-nya selain jalur evakuasi dan mapping dan pemetaan pun bagian dari salah satu emergency action plan jika terjadi kondisi darurat, ya. Oke, ini seperti ini contoh plan layout evakuasi lantai 1, ya. Kita di sini pada saat terjadi kondisi darurat kita harus keluar melalui koridor mana, ya. Ini seperti ini kan jalur evakuasi, terus pelepasan, ya, pelepasan. Ini lorong pelepasan, di sini lorong, lalu menuju ke assembly point, gitu, ya. Jadi harus tidak banyak manuver gitu, tidak terlalu banyak manuver, ya. Meskipun kalau di sini harus lewati beberapa koridor, ya. Ini koridor semua nih, koridor. Ini contoh saya buat ini koridor, ya. Beberapa kali manuver, kemungkinan runtuhnya bangunan itu besar di sini. Jadi harus diidentifikasi dengan cermat, ya, pada saat kita membuat peta evakuasi, ya. Nah, ini lantai 2-nya. Lantai 2-nya seperti ini lewat jalur evakuasinya, ya, lewat tangga darurat. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat padat dan singkat, ya. Sebenarnya ini kan memang bagian dari part materi untuk emergency response plan, ya. Ya. Oke, masih ada 2 part lagi Pak Arif nanti kita nih. Nah, sebenarnya kan emergency response plan ini secara menyeluruh, ya. Teknis secara menyeluruh harusnya, ya. Mulai dari identifikasi bahaya, ya, sampai menilai risiko, kita mampu membuat matriks risikonya, ya. Jadi nggak main-main dalam menentukan jalur evakuasi, membuat pintu darurat, menentukan titik kumpul, itu saja, ya. Itu nggak main-main, harus sesuai standar teknisnya harus kita tetapkan di sana, ya. Oke, silakan
Oke. teman-teman Bang Arif. Langsung ke pertanyaan Ya, Q&A Pak Denny dan Pak Sabta. Oke. Ini ada boleh pertanyaan dari silakan. Pak Asep Saipul Bukni. Ya, Yang membedakan antara Fire Safety Manager dengan ahli K3 spesialis kebakaran itu apa sih, Pak? membedakan fire safety manager kan sebenarnya secara kewenangan sama ya. Kalau ahli K3 kebakaran kelas A itu standar teknis ya, lebih ke teknis sebenarnya. Tapi dia mampu mampu melakukan standar teknis ya. Kelas A ini kan spesialis ya, kelas A. Ya, itu juga materinya aja sudah beda. Lama belajarnya beda. Kalau ahli K3 kebakaran kelas A itu kan sampai 14 hari masalah ya, 2 minggu lebih. Nah itu banyak teknis yang kita lakukan, banyak perhitungan-perhitungan. Tapi kalau FSM, Fire Safety Manager, lebih ke teori kalau saya bilang. Ya, karena kalau kita belajar dalam waktu singkat, kita nggak akan mampu melakukan hitungan secara cermat, gitu loh. Ya, kalau ahli K3 kebakaran ini kan lebih ke teknis dia nantinya, lebih ke teknis, standar teknisnya apa. Tadi mampu menentukan identifikasi, bahaya pemasangan alarm, ya itu ahli K3 kebakaran tuh harusnya tuh. Ya ahli K3 kebakaran teknis tuh, kelas A itu. Ya, karena materinya aja lebih banyak yang kelas A, ya, ahli kebakaran kelas A dibanding dengan materi FSM, Fire Safety Manager. Gitu, lebih ke manajerial lah mungkin. Kalau yang FSM itu jadinya kalau aku lihat materinya ya, aku udah mempelajari itu lebih ke manajerial, bagaimana membentuk tim tanggap darurat, dia harus regulasinya sesuai dengan Kepmenaker 186 tahun 99, lalu nanti 186 itu teknisnya bagaimana penanganan bahan berbahayanya. Kalau kebakarannya bahan berbahaya misalkan chemical, ya chemicalnya apa, kita lihat lagi ke departemen transportasinya, chemicalnya kita lihat lagi ke plakartnya, di sana kan jelas di sana ya. Nah, itu banyak banyak lainnya nanti ya, belum nanti Kepdirjen 113-nya 2006 tentang ruang terbatas. Nah itu sampai ke sana nanti lainnya Pak, kalau ahli K3 kebakaran kelas A nanti. Yes. Aspeknya Oh, banyak deh, aspek teknisnya lebih banyak. Kalau ahli K3 kebakaran kelas A itu lebih banyak aspek teknis. Ya. oke, jadi kalau teman-teman mau membaca ahli K3 spesialis kebakaran, buka Nah, Kepmenaker 18699. betul. Sedangkan kalau teman-teman yang Fire Safety Manager itu ada di Pergub DKI 143 DKI ya. tahun 2016. Ya Nah, regulasinya beda. persyaratan untuk gedung-gedung yang ada FSM itu kalau gedung itu di atas 8 lantai atau ya di bawah 8 lantai tapi dia mempekerjakan lebih dari 500 penghuni ya, dan satu lagi atau 5.000 meter persegi untuk luas bangunan. Itu ya, silakan teman-teman semua, tapi FSM ini hanya untuk diperuntukkan di DKI Jakarta saja. Ya. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan ini, waktu kita ini sebenarnya udah jam 3 nih Pak, tapi nggak apa-apa lah, satu dua pertanyaan aja nih. Ya. Oke, tujuan dibentuknya tim tanggap darurat emergency response plan dalam sebuah organisasi itu apa sih Pak? Nah, silakan Pak Sabta. Tujuannya tadi pernah dia. Jadi gini, tanggap darurat itu sebenarnya atau secara umum ya, atau namanya apa ya? Tim kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat lah ya. Namanya ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau kitanya biasa emergency response, ya tim tanggap darurat atau tim emergency response team ya. Jadi secara umum ya mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan panduan tim tim menjadi apa sih namanya, eh, meminimalkan risiko terjadi eskalasi kecelakaan sebenarnya ya, meminimalkan risiko terjadi eskalasi kecelakaan atau mencegah terjadinya injury yang lebih parah atau insiden yang lebih parah, itu loh tujuannya ke sana, tujuan secara umum. Tapi untuk emergency response plan itu harus didukung dengan adanya IRT, masalahnya kan itu. IRT kita ada, tapi IRT-nya nggak ada atau tim tanggap daruratnya tidak ada yang dibentuk untuk menjadi unit pelaksana utama IRT, itu tidak bisa meminimalkan korban jiwa nantinya. Tapi kalau IRP-nya kita sudah kita apa sih namanya, kita buat dengan presisi menjadi sebuah dokumen yang komprehensif. Nah, lalu tinggal kita implementasikan kan gitu harapannya. Kita membuat identifikasi bahaya,
menilai risiko, ada matriknya, ya. Terus lengkaplah secara teknisnya, apa namanya, ada jalur evakuasi setiap bisnis bangunan, ada pintu evakuasinya, ada pintu daruratnya, lalu ada pelepasan sampai ke assembly point. Tapi kalau nggak ada unit 186 tadi tahun 99 tim tanggap daruratnya, di mana kalau kita hazardnya tinggi, setiap 25 orang karyawan harus ada tim tanggap darurat, itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, kita tidak akan mampu meminimalkan korban jiwa atau kerugian yang lebih besar. Nah, tadi kalau masalah kita sudah bisa mampu melihat identifikasi bahaya dan risikonya, kan tadi risiko kepada manusia, kepada lingkungan, kepada properti, dan kepada perusahaannya, reputasi. Nah, itu tujuannya supaya tidak ada korban jiwa. Ya, tadi risiko terhadap manusia. Supaya tidak ada kerusakan properti yang lebih parah. Nah, itu risiko terhadap properti. Ya. Supaya tidak ada kerusakan lingkungan. Nah, kan risiko terhadap lingkungan. Supaya tidak ada menjaga nama baik perusahaan. Kan itu. Wah, kebakaran perusahaan A, kebakaran besar, artinya reputasi, rate-nya kan itu. Nah, itu tujuannya. Tujuannya ada emergency response team. Tapi emergency response team juga tidak bisa bekerja secara presisi kalau tidak ada emergency response plan-nya. Jadi kedua ini harus ada, Pak. Emergency response plan, ada rencana, ada IRT-nya, gitu. Harus komprehensif nih berdua ini. Karena apa? Utama IRP ini kan artinya apa? Untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian jika terjadinya bencana atau terjadinya kondisi darurat. Itu ya, Pak. Oke, sudah habis waktunya. Silakan Pak Arif, saya kembalikan ke Pak Arif. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan juga Pak Sapta. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar Kolegium Media Tama. Nah, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita. Pada Pak Sapta dipersilahkan. Oke, dari saya closingnya gini. Jadi suatu organisasi keadaan darurat harus disusun untuk operasi keadaan darurat. Jadi maksud dan tujuan organisasi bagi setiap situasi adalah pertama menghidupkan tanda bahaya, ya. Yang kita kan bicara IRP ya, emergency. Dia harus menghidupkan tanda bahaya. Menghidupkan dalam arti gini, kita bisa melaporkan, kita tahu nomor telepon emergensi. Kalau ada manual call point, aktifkan manual call point. Kalau ada alarm otomatis, biar dia bekerja secara otomatis. Nah, kalau bekerja otomatis artinya harus ada inspeksi secara berkala, pemeriksaan secara rutin. Pertama. Yang kedua, lalu menemukan dan menaksir besarnya kejadian. Yang terakhir adalah kemungkinan bahayanya itu pasti bisa terjadi kapan saja. Jadi harapannya mitigasi yang memang harus dilakukan dengan baik, ya. Tapi meskipun sudah dilakukan dengan baik, emergency response plan dan pembentukan IRT di setiap business unit wajib ada, Pak. Sesuai dengan Permenaker tadi ya. Kemenaker 186 tahun 99. Oke, mungkin itu saja close statement dari saya. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Sapta. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir sampai dengan sore hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya perlu mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat. Dan seperti janji saya di awal, kami akan memberikan door prize ya untuk satu orang pemenang. Siapakah yang akan mendapatkan door prize dari Media Tama, yaitu berupa sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI persembahan dari Media Tama Academy. Dan persyaratannya adalah Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan sertifikat ini wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Jadi sertifikasi auditor ini adalah salah satu step selanjutnya dari ahli K3 umum. Oke, kita putarkan. Buat nama yang muncul silakan klik raise hand ya. Selamat kepada Muhammad Yusuf ya. Selamat kepada atas nama Muhammad Yusuf mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 dengan persyaratan wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami di hari kerja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar hari ini dan jangan lupa untuk hadir kembali di webinar pekan depan.
Dan pastikan juga Bapak Ibu semuanya manfaatkan fasilitas dari kami yaitu Milea. Ya, bisa kunjungi milea.app dan Bapak Ibu semuanya sudah bisa mendownload materi dan juga untuk memutar video atau melihat belajar bersama Milea ya di website milea.app. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Oke, saya Sabta Rahmat Riyadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Sabta, Pak Denny, dan Terima kasih Terima Pak kasih Denny, terima kasih semuanya. teman-teman semua yang ada.